ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, 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 apa kabar? Baik. Good morning everybody, how are you? Yes, fine. Good morning everybody, how are you? Yes, fine. Good morning to you, good morning to you, good morning everybody, how are you? Yes, fine. Sobahul khair, kaifa haluk, bikhair. Sobahul khair, kaifa haluk, bikhair. Sobahul khair, sobahul khair, sobahul khair, kaifa haluk, bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini semuanya? Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Yeni. Dan insya Allah hari ini Ustazah Yeni akan bercerita. Kira-kira apakah yang akan Ustazah Yeni ceritakan? Yuk kita ikuti teman-teman. Jangan kemana-mana ya, ikutin dari awal sampai akhir ceritanya supaya teman-teman bisa mengerti tentang cerita ini. Oke, are you ready? Kalau sudah siap, let's go. Nah, hari ini teman-teman, insya Allah Ustazah Yeni akan bercerita tentang Rasulullah idolaku. Ini teman-teman tulisannya, Rasulullah idolaku. Dan kita buka kira-kira apa ya? Oke, sebelum kita bercerita, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum kita bercerita, teman-teman tahu nggak siapa sih Rasulullah itu? Siapa sih yang sering kita ceritakan Rasulullah? Teman-teman pasti sudah sering dengar ya, siapakah Rasulullah itu? Ya, Rasulullah kita adalah Nabi Muhammad. Dan hari ini kita akan bercerita tentang beliau. Seperti apa sih sifat-sifat Nabi Muhammad itu? Dan apa sih yang bisa kita pelajari tentang Nabi Muhammad? Yuk kita bersama-sama ya. Ustazah akan bercerita dan teman-teman bisa melihat gambar yang ada di sini. Dan ternyata di sini ada tulisannya. Teman-teman, kita bersama-sama bercerita dan bisa belajar membaca. Oke deh, kita mulai. Pulang sekolah, Kak Hakim langsung mengajak ayah, bunda, dan Abid berteman. Nih Kak Hakimnya. Kak Hakim baru pulang sekolah nih. Dan ternyata di sini, ternyata Kak Hakim ini punya adik. Adiknya namanya tadi siapa teman-teman? Namanya adalah Abid. Ini bundanya dan di sebelah sana ayahnya membawa kertas. Ini adalah ayahnya Kak Hakim dan Dede Abid. Kak Hakim punya kartu. Masing-masing kartunya berisi tentang sifat-sifat Rasulullah Muhammad. Nah, ayah, bunda, dan Abid harus ambil kartunya dan bercerita kisah hidup Rasulullah sesuai temanya, kata Kak Hakim penuh semangat. Dan ternyata Kak Hakim ini punya mainan teman-teman. Mainannya itu adalah kartu. Dan di dalam kartu itu terdapat tulisan sifat-sifat Nabi Muhammad. Jadi Kak Abid nih mengajak ayah, bundanya, sama dedeknya itu bermain kartu. Bagi siapa yang mengambil kartu dan nanti harus bercerita sesuai tulisannya yang ada di kartu itu tadi. Kita lanjut, kita balik. Yap. Nah, nih kan teman-teman sudah bermain kartu Kak Abid dan keluarganya. Wah, seru nih, kata ayah. Iya, tadi Kak Hakim dapat permainannya di sekolah. Abid dengerin aja Abid juga belum tahu. Abid kenal baiknya sama Muhammad yang di sekolah, kata Abid. Ternyata Abid itu belum tahu teman-teman siapa sih Muhammad itu. Yang dia tahu ternyata itu Muhammad itu nama temannya di sekolah.
Banyak ya nama orang yang depannya Muhammad, sangat banyak. Ayah mengambil kartu, di situ tertulis nih teman-teman. Ayah yang dapat giliran pertama untuk mengambil kartu. Dan setelah ayah mengambil, dibacalah ada tulisannya, siapakah Rasulullah. Nah, ini di sini teman-teman. Ini tumpukan kartunya. Di sini ada tulisannya, siapakah Rasulullah. Berarti tugasnya ayah harus menceritakan sesuai dengan tulisan yang ada di kartu. Dan ayah pun langsung menjawab, Rasulullah itu manusia biasa seperti kita, tapi Allah memberikan banyak sekali kelebihan, terutama perilakunya yang baik, kata ayah. Beliau orang yang jujur, pemaaf, sangat dermawan, cerdas, setia, lembut, tapi juga sekaligus sangat pemberani, ayah bercerita. Masya Allah teman-teman, berarti Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi karena kebaikannya Rasulullah itu sama Allah dikasih kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua manusia. Contohnya, beliau itu adalah orang yang sangat jujur. Kemana-mana beliau ngomongnya selalu jujur, tidak pernah berbohong. Jadinya dia disukai, beliau sangat disukai oleh semua orang gitu kan. Pemaaf. Beliau selalu memaafkan orang-orang yang berbuat salah. Sangat dermawan. Dermawan itu apa ya? Dermawan itu adalah suka memberi. Nah, itu adalah namanya dermawan. Siapapun yang bisa yang sering berbagi dengan temannya bisa juga disebut dermawan. Cerdas. Nah, beliau ternyata Nabi Muhammad itu orangnya sangat pintar, setia, lembut hatinya, tidak suka menyakitin orang lain. Tapi di balik kelembutannya, pemaaf, sangat dermawan, tapi ternyata Nabi Muhammad itu juga sangat pemberani, teman-teman. Nah, karena beliau adalah seorang pahlawan. Beliau adalah pahlawan agama Islam, teman-teman. Jadi harus berani. Kok ada bapaknya yang bawa tongkat? Kakek-kakek bawa tongkat, kira-kira ngapain ya? Terus di sini juga ada pasar ini teman-teman ya, orang yang jualan. Terus ada yang naik onta ya. Ternyata teman-teman bisa melihat bacaannya di dalam kotak nih. Apakah itu? Pemaaf dan lemah lembut. Nah, Masya Allah. Ustazah selalu terharu jika Ustazah mendengar tentang cerita Nabi Muhammad. Beliau pemaaf dan lemah lembut. Semoga kita semua bisa belajar ya. Ada kisah pengemis buta. Oh, ternyata teman-teman ini adalah pengemis buta. Orang Yahudi yang sangat membenci Rasulullah hingga melempari kotoran dan selalu mencaci maki. Ya, teman-teman, ternyata beliau ini adalah awalnya seorang pengemis tetapi selalu suka memaki-maki Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad kan orangnya baik ya teman-teman ya. Kenapa kakak ini bisa jahat ya sama Nabi Muhammad ya? Kita baca lagi. Tapi Rasulullah setiap hari menyuapi pengemis buta itu sampai saat Rasulullah wafat. Pengemis buta itu baru tahu bahwa selama ini Rasulullah lah yang menyuapi setiap hari. Dan ternyata teman-teman, setiap hari Nabi Muhammad itu selalu datang ke kakek pengemis ini dan selalu ngasih makanan, disuapinya tiap hari tanpa tanpa kakek pengemis ini tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad gitu. Karena Nabi Muhammad tahu kalau kakek ini selalu benci dengan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad walaupun dibenci kakek itu, beliau tetap datang, ngasih makanan,
menyuapinya karena kasihan, karena kakek pengemis ini adalah seorang yang buta, tidak bisa melihat. Sampai setiap hari selalu datang Nabi Muhammad ngasih makan, sampai akhirnya teman-teman, sampai Nabi Muhammad itu akhirnya meninggal dan tidak ada datang lagi gitu. Dan kakek pengemis pun kemana ya, setiap hari orang yang menyuapiku, seperti itu. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, ada temannya Nabi Muhammad itu yang menggantikan Nabi Muhammad ngasih makan. Tapi walaupun kakek ini buta, ternyata kakek ini tahu teman-teman bahwa kalau yang menyuapin itu ternyata adalah bukan Nabi Muhammad. Dan akhirnya sahabat Nabi Muhammad memberitahu kakek ini bahwa setiap hari yang ngasih makan itu adalah Nabi Muhammad. Dan ternyata Nabi Muhammad sudah meninggal. Sedih teman-teman kakek ini. Akhirnya kakek ini sangat sedih sekali mendengar ternyata itu adalah orang yang kubenci. Kenapa aku membenci dia, tapi dia selalu ngasih makan saya, selalu ngasih makan, selalu nyuapin aku, seperti itu. Dan tuh teman-teman, gambarnya ibunya langsung sedih ya. Dan Ustazah pun kok jadi sedih ya. Dan banyak sekali kehebatan. Kita lanjut ya teman-teman ya. Banyak sekali kehebatan Rasulullah. Mata Kak Hakim berkaca-kaca. Bundanya juga nangis dan dedeknya juga melongo aja, saking hanyutnya mendengar cerita ayah tentang Nabi Muhammad. Kita ucapkan sholawat untuk Rasulullah yuk sayang, katanya. Gimana ya teman-teman ucapan sholawat itu? Seperti ini teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad, kata Bunda. Ya teman-teman, kita selain Kak Hakim, kita juga bisa loh mengucapkan sholawat untuk Nabi Muhammad. Yuk kita bersama-sama 3 kali ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah semuanya, insya Allah. Semoga dengan sholawat kita mendapatkan pahala dari Allah ya teman-teman. Dan kita nanti akan bersama-sama menuju surga Allah bersama Nabi Muhammad. Amin. Ya Allah, semuanya berdoa teman-teman. Izinkan kami bertemu dengan Rasulullah nanti. Doa ayah. Amin. Semuanya menjawab teman-teman dengan keras. Oh, mamanya, kakaknya, dan adik menjawab amin. Seperti itu. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ceritanya selesai teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah Yani sudah bercerita tentang Nabi Muhammad hari ini. Siapakah sebetulnya Nabi Muhammad? Sifat seperti apakah yang dipunyai Nabi Muhammad? Kenapa sih kita harus mengikuti semuanya tingkah laku Nabi Muhammad? Teman-teman sudah tahu. Semoga kita bisa belajar banyak, bisa mengambil hikmahnya tentang Nabi Muhammad, dan kita bisa mencontoh perilaku dan ucapan Nabi Muhammad semuanya. Karena teman-teman, jika kita mengikuti Nabi Muhammad, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan teman-teman, insya Allah sedikit banyak teman-teman sudah belajar mengikuti perilaku dan tata cara Nabi Muhammad dalam berkata-kata maupun bertingkah laku, yaitu tiap hari di sekolah kita selalu belajar tentang hadis. Ya, teman-teman tahu kan hadis yang sering kita ucapkan tiap hari? Hadis itu adalah kumpulan
semuanya tingkah laku maupun kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Dan Allah sudah berjanji jika kita mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis Nabi Muhammad, pasti kita akan masuk surga. Teman-teman mau masuk surga nggak? Pasti mau kan? Nanti kita sama-sama masuk surganya ya. Jika teman-teman nanti yang duluan masuk surga, cari ustadzahnya ya. Ustadzahku ini mana ya Allah? Aku pengen ya Allah, aku bersama-sama masuk surga bersama ustadzah-ustadzahku, bersama ustadz-ustadzku, sama mama papaku, sama saudara-saudaraku. Nanti cari ya teman-teman ya. Dan semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan kita bisa masuk surga bersama-sama dengan beliau. Dan semoga nanti kita juga akan bertemu dengan Allah di surga. Nah, oke teman-teman, Ustadzah mohon maaf lahir batin. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.